Selamat datang di media pembelajaran sosiologi peminatan kelas 11 jurusan ilmu pengetahuan sosial bersama dengan saya Emmanuel Horaci Prabowo. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah menganalisis, memahami tentang permasalahan sosial dalam masyarakat bagian yang pertama. Tentu masih ingat tentang pengertian permasalahan sosial dan teori-teori dalam permasalahan sosial. Maka pada bagian kedua ini akan saya lanjutkan tentang bentuk-bentuk masalah sosial, tentang partikularisme dan universalisme dalam masalah sosial. Lalu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sosial. Oke, kita ke slide berikutnya. Faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok yang bersumber pada beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor penyebab permasalahan sosial adalah contohnya kemiskinan, dan ada dua bentuk kemiskinan, ya, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Meskipun nanti akan dibahas lebih lanjut di bentuk-bentuk permasalahan sosial. Oke, kemiskinan kultural contohnya seperti malas, boros, tidak disiplin. Nah, ini karena kebiasaan atau budaya. Kemudian kemiskinan struktural seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset yang tidak merata. Nah, ini kemiskinan yang muncul karena adanya struktur sosial dalam masyarakat. Baik, kemudian yang kedua, faktor penyebab permasalahan sosial yang kedua adalah biologis, yaitu faktor penyebab permasalahan sosial adalah adanya endemis atau penyakit menular seperti flu burung, HIV, Ebola, mungkin yang akhir-akhir ini kita bisa rasakan, yaitu coronavirus ya, yang berasal dari Cina. Itu juga masuk ke dalam faktor penyebab permasalahan biologis. Dampaknya pun juga sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor psikologis. Faktor penyebab permasalahan sosial adalah seperti gangguan kejiwaan, ya, contohnya ada stres, gila, tekanan batin, saraf atau neurosis, kemudian bunuh diri, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan faktor manusianya atau secara psikologis. Kemudian yang keempat yaitu faktor sosial dan budaya. Faktor penyebab karena pelanggaran norma masyarakat seperti perceraian, kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik ras, dan agama. Nah, ini berkaitan dengan hubungan sosial antar masyarakat dan budaya yang ada di dalam masyarakat sendiri. Baik, contohnya seperti ini. Nah, ini gambar faktor penyebab permasalahan sosial di bidang ekonomi, misalnya kemiskinan. Ini masih dan angkanya terus bertambah di Indonesia, angka kemiskinan. Kemudian ini gambaran dari masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ya. Lalu ini faktor penyebab biologis, ya, seperti virus H5N1 misalnya, virus flu burung, virus flu babi, dan lain-lain. Lalu ini contoh faktor penyebab psikologis ya, seperti stres, kemudian tekanan jiwa ya, dan lain-lain. Ini di bidang sosial budaya, misalnya kebiasaan apa ini ya, penjambretan ya, kemudian ada tawuran, pelajar, ini juga budaya ya masyarakat yang sampai saat ini masih berlangsung. Oke, kita lanjutkan sekarang ke partikularisme dan universalisme dalam masalah sosial. Apa sebenarnya partikularisme dan universalisme itu? Oke, dalam permasalahan sosial muncul ada dua bentuk ya partikularisme. Yang pertama yaitu permasalahan sosial karena mementingkan kepentingan pribadi atau individu di atas kepentingan umum. Jadi masalah ini muncul saat orang itu hanya mementingkan kepentingan pribadi dirinya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat sekitar. Yang terjadi seperti kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua adalah universalisme, yaitu permasalahan sosial ini muncul karena seseorang atau individu itu melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum. Nah, contohnya, pemerintah menetapkan harga pokok kebutuhan ya dalam masyarakat sehingga muncul demonstrasi kenaikan harga barang. Nah, ini karena beberapa orang ini
muncul permasalahan sosial karena adanya kebijakan dalam masyarakat. Ya. Oke, itu bedanya partikularisme dan universalisme. Contohnya seperti ini partikularisme, ya. Seorang individu atau pejabat-pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Nah, seperti ini. Lalu ini universalisme, ya, permasalahan muncul karena adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bentuk-bentuk masalah sosial. Ada beberapa bentuk yang nanti akan kita pahami ya, dan mungkin nanti di tugas akan kita analisis. Oke, yang pertama, bentuk masalah sosial kemiskinan. Ya, ini di berbagai negara berkembang, negara miskin apalagi, bahkan negara maju pun tidak terlepas dari kemiskinan, ya, jeratan kemiskinan. Masyarakat di seluruh penjuru dunia pun pasti ada seperti ini. Oke, seseorang artinya begini, seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang tinggi, itu arti kemiskinan. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan standar masyarakatnya, baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Itu arti dari kemiskinan. Jadi, seseorang yang tidak bisa mempertahankan skala hidupnya ya dibandingkan dengan skala hidup di masyarakat, sehingga orang itu ya dia karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana akhirnya miskin ya seperti itu. Ini contoh dari angka kemiskinan di Indonesia dari beberapa tahun, beberapa dekade sebelumnya ya, dari tahun 70-an. Sebenarnya pernah mengalami penurunan sampai tahun 96. Lalu terjadinya krisis moneter tahun 97 sempat naik lagi, tapi beberapa tahun kemudian turun. Pemerintah memperbaiki ekonominya, sempat turun tapi sempat naik lagi. Dan sampai saat ini ternyata terjadi penurunan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia ya. Kira-kira tahun 70, nah presentasinya seperti ini. 60 juta, kemudian menurun sampai tahun 2016 sekarang sekitar 30 juta penduduk miskin dari 200 juta penduduk Indonesia. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Sekarang kita ke bentuk kemiskinan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Yang muncul tentang kemiskinan kultural dan struktural. Nah, secara sosioekonomis ada dua bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Ya, artinya kemiskinan absolut adalah tingkat pendapatan di bawah garis kebutuhan hidup. Menurut World Bank, kemiskinan absolut itu di bawah 1,9 US dollar per hari. Jadi pendapatan orang miskin menurut Bank Dunia itu di bawah 1,9 dolar per hari. Nah, berarti kalau dirupiahkan sekarang 1 dolar itu 14.000 rupiah. Ya, kira-kira ya 14 tambah 7 sekitar 21.000 sampai 22.000, yaitu pendapatannya per hari. Kalau di bawah 20-an ribu berarti dianggap miskin oleh Bank Dunia. Lalu yang kedua, kemiskinan relatif. Artinya dilihat perbandingan pendapatan satu dengan yang lain. Artinya belum tentu satu orang miskin, satu orang yang lain juga miskin, tapi dilihat dari perbandingan pendapatannya ya. Bisa jadi punya mobil tetapi miskin. Nah, itu hasilnya dibandingkan dengan pendapatan orang itu ya. Tapi kalau ada orang yang tidak punya mobil tapi pendapatannya besar, bisa dikatakan tidak miskin, seperti itu. Lalu yang berikutnya, secara umum bentuk kemiskinan itu ada 3, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural yaitu keadaan miskin dari awal hidup sudah miskin. Ya, contohnya ya, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, di bantaran sungai, kemudian yang membuat rumah-rumah bedeng. Nah, itu biasanya kemiskinan natural ya, orang-orang yang mengunjungi kota, kemudian karena tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka menjadi atau tinggal bersama dengan masyarakat miskin yang lain. Oke, yang kedua yaitu kemiskinan kultural. Ya, ini kemiskinan karena gaya hidup dan budaya. Ya, ini tergantung pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau seorang individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di masyarakat yang ternyata di sana banyak warga miskin, biasanya akan ikut seperti itu, karena itu sudah menjadi budaya.
Lalu yang ketiga, kemiskinan struktural, yaitu keadaan miskin karena faktor kebijakan pemerintah. Nah, ini sebenarnya sempat kita rasakan dulu tahun 98 saat terjadi krisis ekonomi, terjadi inflasi besar-besaran, rupiah turun, harga kebutuhan pokok naik, ya seperti itu. Jadi otomatis jumlah penduduk miskin itu semakin naik. Nah, ini karena kebijakan pemerintah yang saat itu memang negara kita mengalami kondisi yang sulit ya, khususnya di bidang ekonomi dan politik. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini penyebab kemiskinan karena faktor individu, geografis, ekonomi, dan sosial. Nah, kalau individu, ya, penyebabnya kenapa orang miskin itu biasanya ada beberapa hal ya. Yang pertama ada penyakit, ya penyakit mental, ini penyakit secara fisik ya, yang di apa yang dialami seseorang ya, misalnya penyakit kanker, ya, stroke, misalnya seperti itu. Lalu penyakit mental ya, penyakit jiwa, nah miskin karena kecelakaan, buta huruf atau tidak bisa membaca, ya, rasa malas, kemalasan, ini harus kalian hilangkan ya dari sekarang. Coba kalau ini terjadi ya, ini akan membuat kita hidup miskin. Lalu pemborosan, itu juga termasuk penyebab faktor individu, kemiskinan individu. Lalu yang ketujuh, demoralisasi atau penurunan karakter dan moral. Nah, ini perlu kalian sadari. Karena demoralisasi itu juga menyebabkan kemiskinan. Ya. Orang sudah tidak lagi mengikuti norma-norma atau peraturan. Lalu setelah faktor individu yaitu faktor geografis. Nah, ini berarti kemiskinan muncul berdasarkan lingkungan fisik sekitar, lingkungan geografis, ya berarti fisik. Yang pertama ada iklim dan cuaca yang kurang baik. Ya, misalnya di seperti Afrika, ya negara Afrika beberapa penduduknya itu berada di bawah garis kemiskinan ya, karena cuaca di sana, iklim di sana itu kurang baik ya, sehingga tanahnya tandus seperti itu. Lalu tidak ada sumber daya alam yang memadai, nah, seperti itu. Beberapa negara yang tinggal di daerah tropis memang memiliki sumber daya yang memadai, sehingga angka kemiskinan memang sedikit kecil di sana. Lalu bencana alam, tapi belum tentu juga bencana alam itu membuat angka kemiskinan tinggi, ya, tentu. Buktinya di Jepang yang bencana alamnya sering terjadi gempa bumi, tetapi penduduk miskinnya sedikit di sana. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, oke, lalu yang ketiga, faktor penyebab kemiskinan adalah bidang ekonomi. Nah, misalnya ini ada bidang pertanian, ya, bidang pertanian yang maju, maka penduduk miskinnya bisa bersuasembada, nanti angka kemiskinannya menurun. Lalu distribusi ekonomi yang tidak merata, ini juga bisa menyebabkan kemiskinan. Depresi ekonomi, ini berdasarkan kebijakan pemerintah, sudah pasti akan menyebabkan angka kemiskinan naik. Lalu pengangguran jelas dan penimbunan kekayaan, ialah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, yang terakhir keempat adalah di bidang sosial. Misalnya, penyebab kemiskinan yang pertama adalah sistem pendidikan yang kurang baik ya. Biasanya ini dialami oleh ya bisa jadi masyarakat kota yang tidak mendapat pendidikan yang memadai, bahkan sampai pelosok-pelosok yang juga kurang baik ya, sehingga yang terjadi ya akan terjadi ketimpangan ya, kemiskinan, angka pengangguran yang tinggi dan lain-lain. Kemudian di bidang sosial yang lain seperti perumahan yang tidak cukup. Nah, masyarakat yang tinggal di pinggir-pinggir sungai, tidak punya tanah, tidak punya lahan, tidak punya rumah bahkan atau mengontrak. Ini menyebabkan kemiskinan naik. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan rumah tangga yang kurang. Ya, saat beberapa orang ya menjalin hubungan keluarga yang sangat mudah sekali. Dan ini menyebabkan angka kemiskinan itu juga naik karena belum siapnya orang itu untuk menghidupi keluarganya seperti itu. Jadi kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, ini contoh dari faktor penyebab kemiskinan tadi ya. Ini di individu ya, rasa malas, korupsi dan lain-lain ya, penyakit mungkin seperti itu, kecelakaan ya, kemudian buta huruf itu juga menyebabkan kemiskinan. Lalu ini di bidang geografis, nah, misalnya ini tanah tandus, ini menyebabkan angka kemiskinan tinggi juga. Lalu ini keadaan di Afrika ya, yang kekurangan air, ya. Ini bencana alam misalnya di Jepang, ya. Tapi belum tentu Jepang jadi negara miskin. Kita lanjutkan di bidang ekonomi, misalnya ini krisis moneter tahun 97, banyak warga yang harus antri untuk mendapatkan minyak.
misalnya seperti itu. Lalu pengangguran yang tinggi misalnya. Oke, slide berikutnya. Di bidang sosial, kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Ya, di beberapa kota, pinggir sungai itu biasa dibangun oleh warga yang pendapatannya sedikit, ya, warga miskin seperti itu. Gambaran seperti sekolah di Indonesia seperti ini, pendidikan yang kurang memadai atau kurang baik. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Yang kedua, kriminalitas sebagai masalah sosial. Kalau yang pertama tadi kemiskinan, yang kedua kita ke kriminalitas. Ya, kalau berbicara tentang kriminalitas, itu berbicara tentang masalah hukum, ya, penyimpangan terhadap norma hukum. Artinya bentuk penyimpangan yang melanggar hukum pidana tertentu, karena tidak semua penyimpangan adalah kejahatan. Maka bentuk tindakan kriminal antara lain seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan, penipuan, pemalsuan, ya, pelanggaran sumpah, korupsi, intimidasi, dan penyalahgunaan obat terlarang. Nah, ini semua masalah-masalah sosial yang melanggar aturan hukum atau norma hukum, ya, atau bisa disebut sebagai kriminalitas seperti itu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini gambaran kriminalitas di berbagai daerah, ya. Misalnya seperti di DKI Jakarta, ya, angka kriminalitasnya tinggi, ya. Kemudian di Sumatera Utara seperti itu. Ini gambarannya di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Faktor penyebab kriminalitas. Nah, dari angka kriminalitas yang tinggi itu dapat dilihat penyebabnya apa sih sebenarnya kriminalitas itu. Ada 5. Yang pertama adalah perubahan sosial, ekonomi, politik, perang, dan pengangguran. Jadi kalau kondisi negara itu tidak baik, sedang ada perubahan sosial yang tinggi, ya, kemudian faktor ekonomi juga berpengaruh, maka orang-orang pasti akan mencari cara untuk menghidupi dirinya, ya, dengan berbagai cara, ya. Terjadi banyak bentuk-bentuk kriminalitas yang pencurian, seperti itu, perampokan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pemerintahan yang lemah dan korup, ya. Jangankan kelas bawah, kelas atas pun juga melakukan tindakan kriminal, yaitu korupsi. Maka hal tersebut akan ditiru oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, masalah demografi atau kependudukan dan krisis ekonomi. Jadi penduduk yang tinggi, negara tidak bisa mengontrol jumlah penduduknya, maka yang akan terjadi ledakan penduduk, maka akan ada muncul masalah krisis ekonomi. Nah, ini juga berpengaruh pada angka kriminalitas. Lalu yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru. Jadi sosialisasi tentang pembentukan karakter, kalau kita salah mendidik anak misalnya, ya, maka yang terjadi akan terjadi tindakan-tindakan kriminal, ya. Seperti kalau kalian tinggal di Jogja, ada kasus seperti Klitih. Nah, itu sebenarnya adalah pengembangan sikap mental yang keliru, ya. Yang salah bisa jadi keluarganya sendiri, bisa jadi sekolah, bisa jadi lingkungan pergaulan sosial di masyarakat. Nah, ya, terjadi kriminalitas yang seperti itu. Lalu yang kelima adalah kurangnya model atau role model, ya, teladan, ya, menjadi sikap pengembangan karakter seseorang. Ya, harusnya saat anak itu bersekolah, dia pasti menemukan modelnya yang bisa ditiru. Yang pertama mungkin di rumah tentu saja adalah orang tua. Nah, kalau orang tua itu sudah menjadi teladan yang baik, maka sudah pasti orang tua itu akan menghindari kriminalitas, dan itu anaknya sendiri mungkin bisa diawasi. Dan di sekolah mungkin bisa dikembangkan, ya. Karena sekolah sendiri kan sebagai tempat untuk belajar tentang aturan, ya, norma-norma dalam masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dua teori munculnya tindakan kriminal, ya. Kriminalitas itu ada dua teori yang menyebabkan munculnya masalah sosial ini. Yang pertama adalah teori asosiasi diferensial, yaitu kegiatan kriminal sebagai hasil sosialisasi nilai yang tidak sama dengan kelompok masyarakat. Contohnya adalah lingkungan preman, perjudian, dan prostitusi. Lalu yang kedua, teori ketegangan. Artinya, tindakan kriminal muncul saat adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik dengan cara yang dipakai. Nah, misalnya, orang yang ingin kaya tetapi melakukan korupsi, mencuri, merampok, dan lain-lain. Ini disebut teori ketegangan. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya nih, misalnya teori ketegangan, ya. Ada korupsi, ya. Penipuan ini kalau kalian masih ingat beritanya, ya.
ada beberapa orang yang ditipu untuk melakukan ibadah umroh ya saat itu. Lalu ini kasus tentang Koperasi Pandawa ini pada waktu itu terkenal ya tahun 2017, 2018 ya, tapi pemiliknya sudah ditangkap. Ini melakukan penipuan besar-besaran saat itu. Oke, lalu kita sampai ke bentuk masalah sosial yang ketiga, yaitu kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Artinya munculnya ketidakseimbangan, simetris atau berbeda antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain. Ya, jadi masyarakat itu di dalam masyarakat itu dibagi menjadi beberapa kelas sosial, ya, kelas sosial bawah, menengah, dan atas. Nah, saat beberapa kelas sosial itu tidak seimbang, ya, maka yang terjadi adalah kesenjangan sosial, ya. Saat kelas-kelas sosial itu mendapatkan porsinya yang tidak sama, ya, sehingga akan terjadi kesenjangan sosial. Masyarakat miskin tidak diperhatikan, ya, semakin ke bawah, semakin tidak dipedulikan, maka yang terjadi akan muncul kesenjangan sosial, ya, dan mereka pasti akan memberontak, seperti itu. Lalu faktor penyebab kesenjangan itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita, ya. Misalnya di Indonesia, ya, pendapatan per kapita kita ya agak lumayan sebenarnya dibanding ya negara-negara miskin di dunia lainnya. Kalau tidak salah catatannya kita sampai 14.000 ya pendapat per kapita kita. Lalu yang kedua, tidak meratanya pembangunan antar daerah. Nah, ini juga menimbulkan kesenjangan sosial. Ya. Apabila pembangunan tidak merata, khususnya di daerah-daerah pelosok pedalaman, maka yang terjadi akan muncul kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu rendahnya mobilitas sosial karena sikap mental yang tidak berubah. Nah, orang-orang akan semakin miskin apabila tidak pernah atau tidak mempunyai motivasi untuk melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu perpindahan status seorang ya dari mungkin orang yang tidak punya menjadi orang yang punya. Ya, orang yang tidak rajin menjadi rajin, itu mobilitas sosial. Nah, kalau mobilitasnya rendah, maka mentalnya juga tidak akan berubah. Yang terjadi adalah kesenjangan, maka muncullah masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Misalnya ini, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Ya, beberapa tahun ke belakang kita melihat beberapa anak SD ya, ini sebenarnya tidak jauh dari ibu kota ya. Mereka masih sekolah dengan kondisi yang seperti ini sangat membahayakan sekali ya. Fasilitas umum yang tidak memadai seperti ini bisa menyebabkan permasalahan sosial juga. Dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di kota ya, mereka mendapatkan fasilitas bus sekolah misalnya. Jadi mereka tidak perlu seperti ini untuk berangkat sekolah. Nah, ini sangat miris sekali ya. Ini kesenjangan sosial yang sangat timpang ya ada di Indonesia. Lalu rendahnya mobilitas sosial, ya, banyak pengangguran yang di kota-kota besar itu mereka berprofesi sebagai pengamen atau pengemis misalnya. Ini sebenarnya ada aturan daerah yang mereka bisa ditangkap ya, karena meminta-minta seperti ini. Beda dengan masyarakat yang ada di kelas masyarakat modern ya, atau masyarakat industri ya, kelas menengah ke atas, mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, ini kalau mobilitas mereka tinggi yang terjadi akan seperti ini. Oke, slide berikutnya. Permasalahan sosial yang keempat, yaitu ketidakadilan sebagai masalah sosial. Artinya, tindakan sewenang-wenang atau pembagian terhadap suatu hak seseorang atau kelompok yang dilakukan tidak proporsional atau tidak seimbang. Nah, ini yang terjadi adalah ketidakadilan. Jadi kalau beberapa kelompok masyarakat itu diperlakukan tidak sama, ya, karena padahal satu orang dengan yang punya hak yang sama, itu akan terjadi ketidakadilan atau tidak proporsi, ya, tidak seimbang. Bentuk-bentuk ketidakadilan ada 4. Yang pertama adalah stereotip. Artinya prasangka atau pemberian sifat tertentu secara subjektif. Ya, misalnya pemberian cap atau label, ya, preman, prostitusi, lalu apalagi ya, perjudian, itu kan sebenarnya stereotip-stereotip ya, yang diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya tidak adil dengan menyebut mereka seperti itu. Lalu marginalisasi, yaitu peminggiran kelompok-kelompok tertentu ya.
Jadi beberapa kelompok masyarakat yang mungkin berbeda, punya aturan sendiri, itu merasa termarginalisasikan atau terkotak-kotak atau terkelompok-kelompok. Misalnya ya kelompok masyarakat pinggiran ya, yang mereka tinggal di bantaran sungai misalnya seperti itu, atau di pinggiran kota, yang mereka merasa terkelompok-kelompok di sana. Lalu yang ketiga adalah subordinasi, yaitu pembedaan kelakuan terhadap identitas sosial tertentu. Nah, contohnya seperti pemisahan jenis kelamin atau gender. Ini juga menjadi penyebab dari masalah sosial dari ketidakadilan. Yang keempat yaitu dominasi, yaitu kelompok yang besar atau kuat memegang kekuasaan terhadap yang lemah atau sedikit. Nah, ini biasanya di kota-kota besar memang banyak terjadi ketidakadilan yang terjadi seperti ini. Oke, lalu kita lanjutkan. Contohnya mungkin seperti ini. Stereotip misalnya ya, koruptor ya. Nah, ini bisa menjadi masalah sosial. Lalu marginalisasi ya, kelompok-kelompok tertentu yang merasa dikotak-kotakan ya. Lalu ini subordinasi. Lalu ini contoh dari dominasi. Oke, kita lanjutkan. Oh, ya, materinya selesai untuk pertemuan yang kedua ini, bagian 2, permasalahan sosial. Untuk itu nanti kita akan lanjutkan ke bab 3 KD 3.3. Oke, terima kasih. Media pembelajaran sosiologi berakhir sampai ini. Oke, terima kasih.